Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita manusia, sehingga sampai saat ini kita bisa berdiri sehat dalam keadaan sehat walafiat dengan segala kenikmatan yang kita terima dari Allah. Saking begitu banyaknya nikmat, sehingga tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Saudaraku rahimakumullah, di dalam hati manusia yang paling dalam pasti mereka mengakui adanya suatu zat yang menciptakan, suatu zat yang mengatur dunia seisinya ini. Tidak mungkin dalam logika kita bumi, dunia, alam semesta seisinya ini ada dengan sendirinya. Pasti dalam hati manusia akan mengakui bahwa semua ini ada yang menciptakan, bahwa semua ini ada yang mengatur. Bahkan Allah memberikan contoh orang ateis yang paling sombong di muka bumi, yakni Fir'aun. Ketika Nabi Musa datang mendakwai Fir'aun, dia dengan sombongnya mengatakan ana rabbukumul a'la, bahwa saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia tidak mengakui adanya Tuhan, dia tidak mengakui adanya Rabb, pencipta semesta alam. Tapi ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan kaum Bani Israel, ketika menyeberangi Laut Merah, di tengah Laut Merah Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika akhir hayatnya, Fir'aun mengakui bahwa adanya Tuhan, Tuhan Bani Israel, dan dia menyatakan keislamannya. Tapi sudah terlambat, karena penyesalan, taubat di akhir hayat ketika ajal sudah sampai tenggorokan, tidak diterima taubatnya. Jamaah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah gambaran Fir'aun yang seorang ateis pun pada akhirnya mengakui bahwa di atas dunia semua ini ada Allah, ada pencipta, ada Rabb yang menciptakan dan mengatur isi dunia ini. Maka naluri manusia, dia akan mencari zat yang menciptakan, akan mencari Rabb yang mengatur dunia seisinya ini. Sehingga dia mencari, ingin menyatakan kesyukurannya, ingin mengabdikan dirinya kepada zat yang menciptakan ini. Sehingga dia mencari, tetapi sayang manusia tidak mampu untuk mengetahui bagaimana, apa dan caranya, bagaimana Allah menghendaki, zat yang maha menciptakan ini menghendaki diapakan, bagaimana ketika ingin mensyukuri, bagaimana ketika ingin beribadah. Sehingga tanpa petunjuk, manusia dengan angan-angannya sendiri,
dengan pikirannya sendiri tanpa petunjuk, mereka berusaha untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada zat yang menciptakan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam hatinya niatnya baik untuk menunjukkan rasa syukur kepada zat yang menciptakannya, untuk mengabdikan diri kepada Rob yang menjaga dunia semesta ini, tetapi tanpa petunjuk, akhirnya tersesatlah manusia, sehingga mereka dengan angan-angannya menganggap menyembah gunung itu baik, menyembah laut itu baik, menyembah bumi itu baik. Dari mana mereka tahu bahwa Allah menginginkan seperti itu? Bahwa Rob yang menciptakan, yang menjaga dunia ini menginginkan seperti itu? Tanpa petunjuk, manusia yang berusaha untuk mendapatkan, untuk mengetahui Tuhannya, untuk bersyukur kepada Tuhannya, akhirnya tersesat karena tanpa adanya petunjuk. Sehingga dengan berlalunya masa yang panjang, manusia semakin jauh tersesat, semakin jauh meninggalkan jalan yang dikehendaki Allah karena tidak tahunya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, manusia dengan keterbatasannya tidak mampu untuk berkomunikasi dengan Allah, tidak mampu untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan di dunia ini, kecuali Allah memberitahu. Maka nikmat Allah yang paling besar kepada umat manusia di dunia ini dengan diturunkannya Rasul sebagai utusan Allah kepada manusia, mengabarkan ayat-ayat Allah, mengabarkan apa yang dikehendaki Allah, mengabarkan bagaimana petunjuk seharusnya manusia dalam kehidupan di dunia ini. Maka bersyukurlah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai Rasulullah. Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk firman-firman Allah yang diterimanya kepada manusia, sehingga manusia terbebas dari kesesatan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Saudaraku rahimakumullah, tanpa adanya petunjuk, sehingga manusia tersesat di dalam peribadatannya, tersesat di dalam akidahnya, sehingga nikmat yang terbesar manusia ini dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan, menyampaikan firman-firman Allah kepada kita, yakni Al-Quranul Karim, sehingga manusia terbebas dari kesesatan. Sehingga Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saudaraku rahimakumullah, bayangkan ketika kita membeli sepeda motor baru atau membeli barang-barang elektronik yang baru, tentu di situ disertakan buku petunjuk. Begitupun juga Allah menciptakan dunia semesta, menciptakan manusia, mengutus manusia sebagai khalifah di bumi ini. Tentu tidak dibiarkannya begitu sehingga tersesat. Maka Allah menurunkan petunjuknya bagi manusia, yakni Al-Quran, Al-Quranul Karim. Diutusnya seorang Rasul kepada kita dari golongan kita sendiri, yakni dari golongan manusia, untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah, Al-Quranul Karim kepada manusia, sehingga manusia tahu jalan yang lurus,
sehingga manusia terbebas dari kesesatan yang hanya berdasarkan angan-angan. Mereka menyembah gunung, menyembah patung dan sebagainya sehingga tersesat secara akidah. Allah menegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Saudaraku rahimakumullah, Allah sudah menegaskan hanya dengan Al-Quran ini. Al-Quran inilah jalan petunjuk yang lebih lurus. Sehingga bersyukurlah kita dengan diturunkannya Rasulullah sebagai utusan Allah dengan mengajarkan Al-Quran kepada manusia sehingga kita bisa terbebas dari kesesatan. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tiada keraguan baginya. Saudaraku rahimakumullah, dengan begitu marilah nikmat Allah yang paling besar ini dengan diutusnya Muhammad Rasulullah sebagai nabi, sebagai pembawa kabar gembira, kabar petunjuk dari Allah. Al-Quran diturunkan, diajarkan Nabi Muhammad kepada kita semua. Ini sebagai nikmat yang paling besar bagi manusia, sebagai petunjuk untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, jalan yang lebih lurus insya Allah. Maka marilah kita belajar, kita mengkaji Al-Quran ini supaya kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini, supaya kita tahu petunjuk kehidupan dunia ini sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak terombang-ambing di dalam kehidupan dunia ini. Dengan kita belajar, dengan kita mengetahui isi Al-Quran, petunjuk-petunjuk di Al-Quran, sehingga kita bisa menatap jalan yang lurus, jalan menuju kembali kepada Allah dalam penuh keyakinan, kemantapan hati, sehingga kita tidak lagi tergelincir di dalam kesesatan. Demikian, saudaraku rahimakumullah, sedikit yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran seandainya manusia sudah bisa baik tanpa Al-Quran. Karena manusia tidak akan baik tanpa Al-Quran, maka Allah memberikan kitab petunjuknya yakni Al-Quran kepada manusia dengan diutusnya Rasulullah. Maka mulai sekarang marilah kita selalu belajar, mengkaji isi Al-Quran sehingga kita tahu bagaimana Allah menghendaki manusia dalam kehidupan dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.